Halo Sobat Military Transporter, bertemu dengan saya di channel Model Kit Indo. Kali ini saya akan membahas pesawat angkut militer buatan Lockheed dari masa ke masa. Check it out. Yang pertama, C-69 Constellation. Lockheed C-69 Constellation adalah versi militer pertama dari garis pesawat bersayap rendah atau low wing buatan Lockheed Constellation. C-69 pertama kali terbang pada tahun 1943 dan hanya 22 yang pernah dibangun untuk Angkatan Darat Amerika Serikat dan Angkatan Udara Amerika Serikat. Sebagian besar C-69 kemudian dikonversi menjadi pesawat sipil di bawah sebutan baru, yaitu L-049. Dengan adanya serangan di Pearl Harbor dan Amerika Serikat ikut serta dalam Perang Dunia Kedua, maka jalur perakitan di Lockheed Aircraft Corporation diambil alih oleh pemerintah Amerika untuk upaya perang. Seiring dengan perubahan tersebut, Lockheed L-049 Constellation juga harus diganti nama dan didesain ulang menjadi C-69 dan akan digunakan sebagai transportasi personel oleh Angkatan Udara Amerika Serikat atau USAAF. Pada bulan Februari 1942, Constellation 80, L-049 dan L-149 dipesan oleh Transcontinental and Western Air dan Pan Am Airways. Yang kedua, R-6V Constitution. Lockheed R-6V Constitution adalah pesawat angkut double-decker besar berbaling-baling bersayap rendah atau low wing yang dikembangkan pada tahun 1940-an oleh Lockheed sebagai transportasi kapasitas jarak jauh dan pesawat angkut untuk Angkatan Laut Amerika Serikat. Hanya 2 pesawat yang pernah dibangun. Meskipun 2 pesawat tersebut masuk ke layanan Angkatan Laut, desain Constitution akhirnya terbukti kurang bertenaga dan terlalu besar untuk digunakan secara praktis dan efisien pada saat itu. Tetapi Constitution tetap menjadi jenis pesawat bersayap tetap terbesar yang pernah dioperasikan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Constitution mengalami kesulitan operasional untuk memenuhi tujuan aslinya. Badan pesawat yang besar membutuhkan lebih banyak tenaga dan mesinnya juga mengalami masalah pendinginan. Meskipun hal ini dapat dikompensasikan dengan terbang dengan penutup mesin sebagian terbuka, hal itu malah meningkatkan hambatan laju pesawat dan mengurangi jangkauan terbangnya. Angkatan Laut mengoperasikan 2 R-6V hingga tahun 1950-an. Pada tahun 1949, Angkatan Laut mengumumkan bahwa mereka tidak mampu lagi mengoperasikannya dan menawarkan kepada maskapai penerbangan dengan sewa 5 tahun. Tetapi tidak ada minat dari maskapai penerbangan dalam menggunakan pesawat ini. Sehingga Angkatan Laut mempensiunkan kedua pesawat ini pada tahun 1953. Mereka menyimpannya di Nash Litchfield Park, Arizona pada tahun 1955. Yang ketiga, C-130 Hercules. Lockheed Martin C-130 Hercules adalah sebuah pesawat terbang bermesin 4 turboprop bersayap tinggi atau high wing yang bertugas sebagai pesawat angkut militer utama untuk pasukan militer di banyak bagian dunia. Pesawat ini mampu mendarat dan lepas landas dari runway yang pendek atau tidak yang disiapkan. Awalnya pesawat ini adalah hanya sebuah pesawat pengangkut tentara dan pesawat kargo yang sekarang ini juga digunakan sebagai berbagai macam peran, termasuk peran infanteri airborne, pengamatan cuaca, pengisian bahan bakar di udara, pemadam kebakaran udara, dan ambulans di udara. Saat ini ada lebih dari 40 model Hercules melayani lebih dari 50 tahun. Keluarga C-130 telah menciptakan rekor yang bagus untuk keandalannya dan daya tahannya. Berpartisipasi dalam militer, sipil, dan bantuan kemanusiaan.
keluarga C-130 memiliki sejarah produksi yang paling panjang dari seluruh pesawat militer. Sejarahnya, prototip YC-130 terbang pada 23 Agustus 1954 dari pabrik Lockheed di Burbank, California, Amerika Serikat. Pesawat bermesin turboprop tersebut dipiloti oleh Stanley Belch dan Roy Wimmer. Setelah kedua produksi prototipe selesai, produksi dipindahkan ke Marietta, Georgia, di mana lebih dari 2.000 C-130 dibuat. Saat ini, Indonesia juga tercatat memiliki sebanyak 23 unit C-130. Sejarah awalnya, Indonesia pertama kali menerima 10 C-130 dari pemerintah Amerika Serikat sebagai penukaran tawanan pilot CIA Alan Pope yang terlibat membantu pemberontakan Permesta di Sulawesi pada tahun 1958. Pada tahun 1975, Indonesia menerima 3 C-130B, dan pada tahun 1980-an, di bawah program untuk meningkatkan kemampuan Angkatan Udara Indonesia, 3 buah C-130H, 7 C-130HS long body, 1 C-130MP atau patroli maritim, 1 L-130 untuk keperluan sipil, dan 6 L-130S yang dioperasikan oleh PT Merpati dan Pelita Air untuk keperluan transmigrasi. TNI AU juga mengoperasikan 2 KC-130 versi air refueling dari C-130 untuk keperluan mengisi bahan bakar di udara dan digunakan hingga saat ini. Yang keempat, C-141 Starlifter. Lockheed C-141 Starlifter adalah airlifter strategis militer bersayap tinggi atau high wing dalam pelayanan dengan Air Mobility Command atau AMC di Angkatan Udara Amerika Serikat atau USAF. Pesawat ini juga disajikan dengan sayap airlift dan sayap mobilitas udara dari Air Force Reserve Command atau AFRC dan Air National Guard atau ANG, dan dalam beberapa tahun belakangan, salah satu sayap udara mobilitas Air Education and Training Command atau AETC didedikasikan untuk pelatihan C-141, C-5, C-17, dan KC-135. Pesawat ini difungsikan untuk menggantikan pesawat kargo yang lebih lambat bermesin piston seperti C-124 Globemaster II. C-141 dirancang untuk persyaratan yang ditetapkan pada tahun 1960 dan pertama kali terbang pada tahun 1963. Produksi pengiriman dari 285 pesawat akhirnya dimulai pada tahun 1965. Sebanyak 284 pesawat dibangun untuk Angkatan Udara Amerika Serikat atau USAF, dan 1 untuk National Aeronautics and Space Administration atau NASA untuk digunakan sebagai sebuah observatorium udara. Pesawat tetap bekerja lebih dari 40 tahun sampai USAF menarik yang terakhir C-141 dari layanan pada tahun 2006 setelah mengganti airlifter dengan C-17 Globemaster III. Yang kelima, C-5 Galaxy. Lockheed C-5 Galaxy adalah pesawat angkut militer bersayap tinggi atau high wing yang dibangun oleh Lockheed. Lockheed C-5 Galaxy ini digunakan Angkatan Udara Amerika Serikat atau USAF dengan kemampuan airlift strategis dengan beban yang berat yang dapat membawa kargo besar atau outsize, termasuk semua kargo udara. Galaxy memiliki banyak kesamaan dengan pendahulunya yang lebih kecil, yaitu C-141 Starlifter, dan kemudian C-17 Globemaster. C-5 adalah salah satu pesawat militer terbesar di dunia. C-5 Galaxy telah dioperasikan oleh USAF sejak tahun 1969. Pada waktu itu, telah digunakan untuk mendukung operasi militer AS
di semua kontingensi utama termasuk Vietnam, Irak, Yugoslavia, dan Afghanistan, serta untuk mendukung sekutu seperti Israel selama Perang Yom Kippur dan NATO dalam Perang Teluk. C5 juga telah digunakan mendistribusikan bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana, dan juga mendukung program Space Shuttle AS yang dijalankan oleh NASA. C5 Galaxy awalnya mengalami perkembangan yang sangat rumit dan diselimuti ketidakpastian. Biaya pembuatannya membengkak signifikan, dan Lockheed sangat mengalami kesulitan keuangan dalam membuat pesawat ini. Tak lama setelah C5 Galaxy memasuki layanan masa baktinya, retak dan patah banyak ditemukan, dan USAF akhirnya membatasi kemampuan angkut dan terbang C5 sampai perbaikan dilakukan. Super C5M Galaxy merupakan varian baru dari C5 standar dengan mesin baru dan perangkat avionik modern yang dirancang untuk tetap bertahan hingga tahun 2040. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan informasi. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe ya. Nyalakan juga tombol loncengnya, dan jangan lupa like-nya ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.